Selamat pagi kepada yang terhormat Kak Putra selaku trainer, Kak Fauzi selaku mentor, dan seluruh staf dari Celebrate khususnya kelas studi independen Angkatan 7, Data Analysis and Business Intelligence, dan teman-teman sekalian. Saya dan anggota kelompok 6 ingin mempresentasikan panel project yang berjudul Evaluasi Kandungan Nutrisi pada Makanan Produksi Perusahaan untuk Transparansi dan Standar Nutrisi Konsumen. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Saya sendiri Putu Pracanda Kayuan dari Universitas Gunadarma. Saya Andang Rismawan dari Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Saya Muhammad Rifki Abdul Ghani dari Universitas Negeri Surabaya. Saya Syifa Zahira dari Politeknik Negeri Jakarta. Abstrak. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pentingnya nutrisi makanan, penelitian ini menganalisis kandungan nutrisi berbagai produk makanan dan menggunakan database USDA sebagai acuan dengan memanfaatkan teknologi seperti The Beaver, Pentaho Data Integration, dan Tableau. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular dengan menyediakan informasi yang transparan kepada konsumen. Visualisasi data melalui dashboard interaktif mendukung transparansi dan mempermudah pengalaman pengambilan keputusan berbasis data oleh konsumen dan perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap informasi nutrisi dan mendukung industri makanan untuk memenuhi standar kesehatan yang lebih baik. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang dan tujuan proyek. Transparansi informasi nutrisi penting di era globalisasi, terutama untuk mengatasi obesitas dan diabetes. Menurut WHO tahun 2020, produsen makanan harus memberikan data yang akurat sesuai standar internasional, namun banyak yang belum memanfaatkan basis data untuk validasi klaim. Menurut Muklis 2007, database USDA dapat digunakan untuk mendukung klaim nutrisi dan kebijakan kesehatan, meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Yang pertama, tujuan proyeknya, yang pertama kita melakukan restore database USDA, mengembangkan staging area, dan merancang data warehouse untuk memastikan data nutrisi yang lengkap, valid, dan siap dianalisis. Yang kedua, menyusun data mart terfokus sesuai kategori makanan dan produsen untuk mendukung analisis nutrisi yang efisien. Dan yang ketiga, merancang dashboard visual untuk menampilkan data nutrisi secara transparan dan mendukung pengambilan keputusan strategis serta menganalisis kandungan nutrisi untuk memastikan produk memenuhi standar kesehatan. Manfaat proyek. Manfaat proyek ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh konsumen. Dengan adanya transparansi informasi nutrisi, konsumen dapat lebih mudah membuat keputusan yang sehat dalam memilih makanan. Bagi perusahaan, proyek ini dapat membantu meningkatkan reputasi, kepatuhan terhadap standar kesehatan, serta mendorong inovasi produk yang lebih berkualitas. Secara keseluruhan, proyek ini berperan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kesehatan masyarakat melalui pendekatan berbasis data yang akurat. Selanjutnya ada lingkup proyek, yang dimana proyek ini mencakup 4 komponen utama untuk mendukung transparansi nutrisi dan pemenuhan standar kesehatan bagi konsumen. Yang pertama, pengolahan data nutrisi. Kita akan melakukan transformasi dan validasi data dari database USDA untuk memastikan kualitas dan konsisten data yang siap dianalisis. Lalu yang kedua, pengembangan data warehouse. Kita akan membangun data warehouse yang terstruktur untuk menyimpan dan mengakses data nutrisi dengan efisien, termasuk tabel fakta dan dimensi yang relevan. Yang ketiga, ada penyusunan data mart. Kita akan menyusun data mart untuk analisis nutrisi yang berfokus pada kategori makanan atau kelompok produsen sesuai kebutuhan laporan. Dan yang terakhir, ada pengembangan dashboard visual, yang dimana kita akan merancang dashboard visual yang menarik, transparan, dan mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
ada pondasi proyek. Mengapa proyek ini penting? Karena transparansi informasi nutrisi sangat diperlukan untuk membantu konsumen membuat pilihan sehat, meningkatkan kualitas produk sesuai standar kesehatan, dan membangun kepercayaan pasar yang berkelanjutan. Lalu dasar implementasi proyek, yang pertama itu ada data nutrisi dengan sumber utama dari data USDA, lalu teknologi pendukung, ada data warehouse, data mart, dan dashboard interaktif. Dan yang ketiga ada fokus analisis, yang dimana bertujuan untuk menghasilkan informasi akurat dan mudah dipahami. Dan harapan dari proyek ini tidak hanya membantu perusahaan memperbaiki kualitas produk, tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen dan mendukung kebijakan kesehatan publik. Baik, untuk selanjutnya yakni bab 2 metodologi proyek. Untuk deskripsi database sendiri yaitu menggunakan USDA atau United States Department of Agriculture yang dirancang untuk menyediakan data nilai gizi makanan di Amerika Serikat. Database ini sering digunakan dalam penelitian nutrisi, kesehatan, dan juga transparansi informasi produk makanan. Terdiri dari 10 tabel yang bisa dilihat di layar, yaitu dari data SRC sampai data weight. Kemudian untuk tahapan proyek yang kedua yaitu menginput database ke RDBMS, yaitu melalui tautan resmi dari mentor. Selanjutnya database diimpor ke server menggunakan The Beaver. Proses ini mencakup pembuatan koneksi, impor file, dan juga verifikasi struktur data untuk memastikan integritas tabel dan juga skema. Yang kedua ada staging area, yaitu mempersiapkan dan membersihkan serta memvalidasi data menggunakan Pentaho. Yang pertama membuat struktur tabel, yaitu staging USDA dan juga staging log. Yang kedua membuat repositori khusus. Yang ketiga membuat tabel log. Dan yang selanjutnya yaitu transformasi. Yang pertama source record, kemudian source data, target records, target date, ETL date start, dan juga validasi. Apabila berhasil maka staging akan sukses. Kemudian juga menghapus foreign key yang tidak relevan di staging USDA, kemudian menambahkan timestamp berupa format yaitu tahun, bulan, kemudian hari, HH, MM, dan SS. Untuk selanjutnya yaitu desain data warehouse, yaitu menggunakan Postgres SQL untuk mendukung analisis transparansi dan standar nutrisi konsumen berdasarkan data USDA. Adapun tabel dimensi antara lain dim food yang berisi informasi makanan, dim nutrien yang berisi jenis nutrisi. Selanjutnya ada dim FD group yaitu kelompok makanan, kemudian ada dim date data waktu, dan juga relasi antar tabel fakta terhubung ke dimensi melalui foreign key untuk memastikan konsistensi data. Kemudian tahapan proyek selanjutnya yaitu membuat data mart dengan Pentaho, yang merupakan fokus analisis adalah nutrisi makanan berdasarkan produsen atau manufacturer name, yang kemudian diinput melalui tabel fakta dan juga nilai nutrisi serta tabel dimensi dim food dan dim nutrien. Kemudian selanjutnya yaitu membuat visualisasi di Tableau dengan menghubungkan data source Postgres SQL ke nutrien data mart dengan membuat berbagai sheet berdasarkan dimension dan measure relevan seperti total food dan lainnya, serta mengembangkan dashboard interaktif yang bisa dilihat pada layar. Kemudian ada tools dan teknologi yang kita gunakan antara lain seperti The Beaver, Pentaho, Postgres SQL, Tableau, dan juga Canva. Bab 3 implementasi dan hasil. Input database. Proses pengumpulan database ke PostgreSQL melibatkan pemindahan data dari sumber database lainnya. Misalnya yang pada kasus ini MySQL, Pentaho, dan juga Tableau yang akan kita gunakan ke dalam database.
lanjut. Pembuatan staging area. Staging area adalah area sementara di mana data mentah yang telah diekstrak dari berbagai sumber, pada kasus ini adalah database USDA, dibersihkan, diubah formatnya, dan disiapkan untuk dimuat ke dalam data warehouse. Tahap ini sangat krusial karena memastikan kualitas data yang akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Desain dan data warehouse. Desain data warehouse merupakan proses perencanaan dan pembuatan struktur data yang terorganisir dan terintegrasi, dirancang khusus untuk mendukung analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Tujuan utama desain data warehouse adalah menyajikan data historis yang konsisten dan akurat dari berbagai sumber dalam format yang mudah diakses dan dianalisis. Selain memungkinkan pengguna untuk mengenali tren, pola, dan wawasan yang berharga untuk mendukung strategi bisnis. Dapat dilihat di sini sebagai contoh, ini adalah proses dimension data date yang menunjukkan proses dimensi tanggal. Proses ini melibatkan pengaturan parameter tanggal seperti rentan tanggal dan format tanggal yang akan digunakan dalam melakukan analisis data. Dan di bawahnya ada output dim date atau dimension date sebagai outputnya. Output dari tabel ini dinamakan dim_date, di mana data dalam tabel ini digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan waktu atau tanggal. Selanjutnya di sini ada proses pembuatan data mart. Dalam pembuatan data mart kita menggunakan PostgreSQL untuk sebagai alat utama mengelola data dan Pentaho Data Integration untuk proses ETL. Selanjutnya kami mengambil beberapa tabel fakta, yaitu dari tabel fact nutrition yang digabungkan dengan tabel-tabel dimensi seperti dim_food yang digunakan untuk mendapatkan informasi produsen dan nama makanan. Sedangkan dim_nutrient menyediakan detail jenis nutrisi seperti deskripsi nutrisi, nutres, dan satuannya unit. Analisis yang dilakukan hanya berfokus pada melihat kontribusi nilai nutrisi seperti protein, lemak, dan kalori dari setiap produsen makanan. Selanjutnya di sini ada visualisasi dan analisis dashboard. Pada visualisasi dan analisis dashboard adalah sebuah tampilan grafis interaktif yang menyajikan data kompleks, mudah dipahami. Dengan dashboard, kita dapat membantu kinerja, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik secara cepat dan efektif. Adapun dashboard yang telah kita buat, yaitu yang pertama ada dashboard USDA for Food Nutritional Dashboard. Dengan visualisasi yang menarik, dashboard ini dapat dengan mudah mengidentifikasi makanan mana yang kaya akan nutrisi tertentu seperti vitamin A atau potasium. Dashboard ini juga membandingkan nilai nutrisi antar kelompok makanan sehingga pilihan makanan yang lebih sehat berdasarkan kebutuhan gizi. Yang selanjutnya ada dashboard yang kedua,
Dashboard USDA Food Manufacture Analysis Dashboard. Pada dashboard ini mengembangkan produk baru yang lebih bernutrisi, sementara konsumen dapat membuat pilihan makanan yang lebih cerdas. Untuk lembaga kesehatan dan penelitian juga dapat memanfaatkan data ini untuk mendukung program pendidikan gizi dan penelitian lebih lanjut di bidang nutrisi. Kesimpulan, proyek ini bertujuan menciptakan sistem efisien untuk mengelola data nutrisi, meningkatkan transparansi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan teknologi The Beaver, PostgreSQL, dan Tableau, sistem ini memungkinkan analisis nutrisi makanan serta mendukung kebijakan kesehatan publik. Dengan hasil utama, yang pertama ada input database USDA berhasil diolah, lalu transformasi ETL berjalan lancar menggunakan The Beaver dan Pentaho, data warehouse dirancang dengan PostgreSQL menggunakan Star Schema, pembuatan data mart terfokus pada analisis nutrisi produsen, visualisasi di Tableau menghasilkan analisis relevan, dan yang terakhir, 2 dashboard berhasil dibuat. Yang pertama, USDA Nutritional Dashboard dan Manufacturer Analysis Dashboard. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangannya dalam penyampaiannya. Selamat pagi.